Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya dan Dr. Feby, istri saya. Hari ini saya mau konsultasi nih terkait dengan kebotakan pada pria. Nah, salah satu yang pernah saya baca di salah satu majalah di Men's Health UK dikatakan bahwa 25% pria itu akan mengalami kebotakan di awal usia 30-an saya. Jadi kayaknya tuh ini merupakan satu ancaman. Di beberapa artikel lain malah dikatakan bahwa kaum milenial sekarang ini akan lebih mudah mengalami kebotakan daripada yang sebelumnya. Jadi generasi sebelumnya itu nggak terlalu, tapi milenial sekarang artinya 30-an mereka saat ini kan yang milenial akhir. Dan ternyata Saya. nah ini kebetulan kan aku bacanya itu di Men's Health ya, di majalah Men's Health yang berkaitan dengan laki-laki. Ya. Nah, kebetulan saya baca nih, apakah memang itu berhubungan dengan stres? Ternyata tidak selalu. Tidak selalu. Jadi kebotakan itu sifatnya genetik, di mana semakin usia bertambah, laki-laki itu hormon androgennya itu menjadi lebih sensitif ya, sehingga ada keturunan hormon androgen itu akan menyebabkan lebih kebotakan gitu kepada si laki-laki tersebut gitu. Dan ternyata di berbagai macam literasi juga dikatakan itu bisa diperbaiki sebenarnya gitu. Jadi ada caranya, jadi nggak permanen gitu ya, ada caranya. Apalagi kalau kerontokan rambutnya diakibatkan karena penyakit. Jadi misalnya dia ada terapi atau misalnya ada stres sedikit lah dia benar-benar botak. Nah, aku mungkin pengen nanya nih, kebetulan di depan kita nih ada produk ya, yang kelihatannya nih saya pakai sehari-hari teman-teman buat Saya juga. rambut yang sudah mulai agak menipis di depan ini. Gimana nih, kamu bisa jelaskan nggak tentang produk ini gitu, dan apa manfaatnya buat kita yang mulai ada terancam kebotakan? Jadi teman-teman, kalau untuk kebotakan memang setuju, dia kayaknya memang banyak faktor ya. Jadi selain genetik, kemudian stres, termasuk juga polusi ya, sinar ultraviolet, kemudian radikal bebas, juga termasuk radikal bebas, kemudian produk-produk mungkin yang kita pakai di kepala kita yang tidak sesuai. Contoh, misalkan kalau misalnya kaki kan banyak tuh yang suka asal sabun mandi dipakai buat sampo. Ada ya? Iya sih, jarang. Ya. Tapi, ya. Nah, itu juga jadi memang harus yang dipakai juga untuk produk yang tepat lah. Terus satu lagi juga itu nutrisi sebenarnya kan, untuk kesehatan rambut kita. Nah, nutrisi itu juga penting kalau karena rambut kita kan untuk tumbuh kan juga butuh nutrisi ya gitu. Dan kalau memang rambut kita itu kan memang dia ada ada alurnya, ada sirkulasinya untuk tumbuh dan kemudian gugur gitu kan. Jadi makanya kalau kita itu rambut kita ada yang rontok, maksudnya ada yang jatuh lah, itu ya jangan terlalu panik sebenarnya, selama itu belum terlalu banyak, masih di bawah 100 helai itu tuh sebenarnya masih wajar gitu. Tapi kalau misalnya sudah banyak kelihatan ya, kalau misalnya memang udah rontok, nah itu perlu perhatian. Atau memang yang sudah tadi udah mulai kelihatan Ya, tipis, ada tipis gitu, di terus depan ya. tipis di depan, atau udah mulai kelihatan ada area yang tampak lah gitu ya, gede gitu di kepala. Nah, kalau produk ini sebenarnya dia membantunya untuk dari satu sisi, yaitu untuk menguatkan akar rambut gitu. Jadi sebenarnya membantu untuk memang yang yang mencegah memang kerontokan dong berarti ya. iya, dia menguatkan akar rambut. Jadi untuk rambut yang memang masih ada folikelnya ya. Jadi kalau misalnya kan yang memang botak, yang memang udah nggak ada folikelnya kan ada juga. Nah itu ya yang nggak bisa gitu. Jadi ini untuk membantu menguatkan akar rambut, kemudian membuat rambut itu lebih kuat, lebih bervolume gitu ya, lebih halus dan lebih bersinar. Younger look like ya gitu lah. Jadi kelihatan lebih muda gitu rambutnya gitu. Jadi kalau misalnya memang apa yang kita berikan pada rambut kita di awal, kalau misalnya tadi saya bilang mungkin kita di usia 30-an gitu ya, artinya sebenarnya ini harus diminum, dipakai lebih awal dong ya, karena kan kalau udah bener-bener botak itu yang nggak ada folikel rambutnya kan nggak bisa tumbuh juga kan jadinya kan. Berarti kalau misalnya botak itu nggak bisa ditempel-tempelin itu jadi tumbuh kan, harus ada folikelnya dulu ada kan? folikel rambutnya dulu ya gitu. Jadi kadang-kadang kan, nah itu kalau misalnya folikelnya itu kan kadang ada mungkin folikelnya udah nggak sehat juga gitu kan. Jadi nggak, dia rambutnya nggak tumbuh dengan baik gitu. Nah itu nih tujuannya untuk
itu maksudnya untuk pakai Ya. perawatan ini ya. Nah, ini saya tahu ini salah satu caranya untuk ini dipakainya habis keramas ya. Iya, jadi ini Jadi yang mana duluan? Ini Ya. sampo-nya, Ya. ini conditionernya, ini serumnya. Jadi Nah. kalau Ini apanya? kalau ini adalah dipakai dengan serumnya. Jadi ini kan adalah alat galvanik spa. Mungkin teman-teman banyak tahu. Kalau ada kan kepalanya digunakan untuk muka. Nah, ini memang ada kepala aplikatornya yang untuk rambut. Tujuannya untuk apa? Supaya si serumnya ini nggak hanya nempel di permukaan kulit aja, tapi dia bisa masuk lebih menyerap lebih ke dalam. Iya. Jadi bisa aja sih kalau teman-teman misalkan belum punya alat ini nih, cuma mau pakai ini aja ya bisa aja. Cuman hasilnya itu tentunya akan lebih cepat kalau dipakai bersamaan dengan alat galvanik spa wajah ini. Gitu. Nah, kalau dilihat kapan atau berapa lama biasanya mulai ada nampak hasil gitu? Kalau misalnya berapa lama sih bisa mulai kelihatan gitu dari pengalaman teman-teman atau dari apa yang kamu tahu gitu? Nah, kalau untuk produk ini salah satu yang saya senang juga karena dia udah melewati uji klinis juga ya. Oke. Nah, jadi dari hasil uji klinisnya itu dinilai setelah 6 bulan penggunaan. Nah, itu hampir 100%, 90%, bahkan ada beberapa yang sampai 100% itu mengalami peningkatan dalam hal ketebalan rambut gitu ya. Kemudian shiny-nya, kemudian lebih bervolume seperti itu, dan untuk kelembutan rambut gitu. Jadi kalau misalkan mau dilihat hasil yang signifikan tuh 6 bulan. Tapi kalau untuk saya pribadi merasa saya pakai kurang lebih 3 bulan itu udah merasa terasa perbedaannya. Karena kan saya mulai pakai ini waktu awal-awal pandemi ya, sekitar bulan Maret. Ya. Nah, mulai pakai dan ini bulan apa? Udah 3 bulan lah ya, gitu. Dan itu terasa. Lebih udah. Iya, karena saya udah nggak gunting rambut selama berapa? Pandemi. 4 bulan ya, sama pandemi saya nggak pernah ke salon gitu. Jadi biasanya kalau dulu saya selalu ke salon karena nggak mau rambut lebih panjang, karena kalau perempuan itu makin panjang makin gampang rontok gitu rambutnya. Nah, kalau sekarang itu saya pakai ini sih nggak makin panjang tapi nggak makin rontok, dan berasa banyak tumbuh rambut-rambut kecil yang baru, dan berasa rambut itu lebih tebal gitu. Oke. Saya kira demikian dulu informasi terkait dengan begitu banyaknya hal yang bisa kita lakukan, terutama untuk mencegah rambut rontok, dan ternyata bukan cuma buat laki-laki saja ya, buat perempuan juga bisa. Iya dong. Oke, baik, kalau demikian thank you ya saya sudah berbagi buat Sama-sama. teman-teman kita semuanya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin disampaikan atau informasi lebih lanjut lagi, bisa silakan hubungi Instagramnya di DM di New Feby ya, new_Feby. Iya. Silakan, nanti akan saya masukkan juga di dalam komentarnya. Thank you semua.